Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dengan judul Berjuang Masuk Melalui Pintu yang Sempit. Terambil dari kitab Injil Lukas 13 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jawaban Yesus di atas ditujukan kepada orang banyak saat Yesus sedang berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Saat itu ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Kemudian Yesus melanjutkan perkataannya yang berbunyi demikian, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Adalah sebuah ironi bila ada orang yang mengaku mengenal Tuhan dan menyebut nama Tuhan, namun ia ditolak dan tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena untuk dapat diselamatkan, seseorang tidak hanya sekedar menjalankan semua kewajiban dan ritual agamawi, tetapi ia harus datang kepada sang pintu dan jalan kepada keselamatan itu, yaitu Yesus Kristus. Ia juga harus melakukan kehendak Allah di dalam hidupnya. Dengan penuh pertobatan dan iman kepada Kristus, serta hidup sesuai dengan kehendaknya, seseorang akan diterima di kemah abadi. Sementara mereka yang mengaku dirinya benar dan adalah keturunan Abraham, namun menolak Yesus Kristus, justru tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak heran Yesus berkata demikian, dan sesungguhnya ada orang yang terakhir dan yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir, dalam Lukas 13 ayat 30. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, marilah kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan dibaptis, berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Artinya marilah kita bukan sekedar menjadi Kristen dan hati kita masih jauh dari persekutuan dengan Kristus. Kita harus waspada dan berjaga agar kita tidak terbuai dan terbawa oleh arus dunia ini yang berusaha menarik orang kepada kesenangan duniawi dan keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Marilah kita pergunakan waktu dan kesempatan yang ada, di mana pintu anugerah masih terbuka, untuk kita hidup dalam kesungguhan dan pertobatan, serta hidup dalam kehendaknya. Marilah kita mau terus mendekat dan bersekutu dengan Dia. Jangan biarkan apapun yang ada dalam dunia ini menjauhkan kita dari persekutuan dengan Dia. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dalam Matius 7 ayat 13-14. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh untuk perkara hidup yang kekal, bukan untuk hidup yang sementara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.